Ya, apa langkah pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan menyikapi kasus penodaan agama yang menjerat Camat Ujung Andi Ulfa Lanto karena membubarkan warganya sholat Jumat di masjid untuk mencegah penyebaran COVID-19? Kami sudah bergabung bersama dengan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe dari luar studio. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Taufan. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik, Pak Taufan, ini kemudian Camat Ujung Andi Ulfa yang membubarkan sholat Jumat dengan tujuan adalah untuk supaya tidak ada penyebaran COVID-19 begitu. Nah, tetapi ini akhirnya dilaporkan. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah kota terkait ini? Mbak Zakia, saya harus menjelaskan fakta yang sebenarnya bahwa tidak ada maksud camat saya ini melakukan pembubaran salat Jumat. Persoalan yang sebenarnya adalah ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, gubernur, sampai ke daerah yang bersifat linear, agar supaya masyarakat dihimbau untuk tidak melaksanakan salat Jumat berjamaah, demikian pula salat tarawih. Nah, berhubung karena kondisi di Kota Parepare dari zona hijau sudah zona merah, maka setelah kami melaksanakan rapat dengan tim gugus, maka kita bersepakat membagi tugas untuk melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, pengurus masjid, dan juga diikuti oleh majelis ulama terlibat di dalamnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi seperti ini. Jadi tidak ada pembubaran. Hanya pada waktu itu tim gugus beserta Ibu Camat hadir di lokasi itu untuk menghalau, dalam artian meminta masyarakat tidak melaksanakan salat Jumat dan kembali ke rumahnya untuk melaksanakan salat zuhur. Seperti itu. Baik, tetapi pelapor juga menyebutkan begitu mengacu pada aturan dari wali kota sendiri begitu yang mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pak Taufan, nanti kita bahas ini karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Pak Taufan, jadi ini sebelumnya pelapor mengatakan bahwa ini mengacu pada surat edaran Wali Kota yang menyebut tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah kemudian Parepare menjadi zona merah, apakah sosialisasi dan ada surat edaran barukah sebenarnya yang sudah disampaikan juga? Jadi begini, Mbak. Persoalan kata melarang itu dalam agama itu kan sangat sensitif. Itu sangat sensitif sekali. Saya rasa kalau kita mau jujur, Menteri Agama pun mengeluarkan edaran dan termasuk gubernur itu sifatnya memang menghimbau. Tetapi kita harus juga melihat situasi dan kondisi yang ada. Kondisi Kota Parepare sekarang ini sudah masuk zona merah, maka selaku ketua tim gugus harus proaktif dan responsif melihat keadaan. Itulah Ibu Camat dalam kapasitasnya sebagai bahagian dari tim gugus mengambil langkah-langkah yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan warganya. Dan sebahagian warga masyarakat memahami kondisi seperti itu. Itu jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum bulan Ramadan. Dan pada akhirnya tim gugus turun secara kolektif ke bawah untuk menghalau masyarakat yang masih punya pemahaman bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu tidak berisiko walaupun Parepare zona merah. Inilah barangkali yang perlu kita luruskan bahwa tidak ada unsur niat dari Camat Ulfa. Jadi Anda melihatnya ini sebenarnya yang dilakukan oleh Camat tujuannya baik begitu ya, tetap tidak ada unsur penodaan agama. Sangat tidak ada, karena dia menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, menjaga warganya, menjaga keselamatan warganya. Tidak ada kebijakan keputusan yang diambil oleh tim gugus kalau kita tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu melihat dari segala aspek. Dan yang paling penting adalah aspek pendekatan. Ya, seperti itu. Baik, Pak Taufan, jadi pelapor ini sebenarnya siapa? Ada informasi yang mengatakan bahwa ia bukan warga di sana dan saat kejadian ia tidak ada di lokasi juga. Siapa pelapor ini, Pak Taufan? Yang jelas Mbak Zakia, saya berpendapat bahwa siapapun pelapor itu
penyidik, polisi, Polres Parepare pasti profesional menerima siapapun yang melapor. Tetapi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 ini telah mengajukan juga laporan balik kepada yang bersangkutan, karena pertimbangan saya khawatir tim gugus kita yang ada ini semangat kerjanya bisa drop, terganggu dengan adanya perilaku-perilaku masyarakat yang tidak melihat misi tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh tim gugus ini tidak ditempatkan secara proporsional seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak Taufan, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Jangan sampai ke depannya juga nanti ketika ada pihak dari pemerintah atau dari gugus tugas begitu dalam melaksanakan tugasnya, kemudian nanti ada laporan-laporan yang datang seperti ini. Padahal maksudnya baik, ini padahal maksudnya adalah untuk kebaikan masyarakat sendiri begitu, untuk menghentikan penyebaran COVID-19, untuk pencegahan seperti itu. Apa kemudian jaminan dari Anda sendiri untuk mereka yang bertugas seperti ini? Yang jelas tugas dari tim gugus pasti sesuai dengan normatif, profesional, prosedural. Ini adalah dinamika dan bahagian dari sikap masyarakat yang tidak realistis. Kita selalu mengajak, marilah kita bersama-sama mengurangi mata rantai penyebaran mata rantai virus corona ini. Kalau bukan masyarakat, siapa lagi? Dan saya yakin kejadian ini memang harus ditangani, ditelusuri apa yang melatar belakangi. Karena saya harus jujur katakan, kerja-kerja kami dengan tim gugus, bapak-bapak dari TNI Polri, tidak ada waktu yang kita tidak gunakan untuk melindungi masyarakat. Sampai sekecil apapun kebutuhan masyarakat. Seperti itulah. Jadi saya rasa persoalan ini harus dilindungi semua. Ya. Baik, terima kasih Wali Kota Parepare Taufan Pawe sudah bergabung bersama kami.